Hai, balik lagi sama gue Dika di sini. Dan kali ini gue bakal nyeritain film The River Wild. Bercerita tentang petualangan 3 orang wanita dan 2 orang pria yang mengarungi sungai jeram yang terkenal mematikan. Namun tanpa disangka, ternyata petualangan mereka berujung petaka akibat nafsu. Nah, gimana kisahnya? Gas langsung guys. Film memperlihatkan perjalanan dokter cantik bernama Joy yang berniat menemui kakaknya yang merupakan seorang pemandu arung jeram. Karena mumpung sedang liburan, dia berniat mengarungi sungai bersama sang kakak daripada nemenin suaminya yang katanya sedang mencari istri baru. Sesampainya di lokasi, Joy pun bertemu dengan sang kakak yang bernama Gray yang kebetulan akan memandu 2 turis asal Inggris. Terlihat mereka merasa sangat bahagia setelah sekian lama tak bertemu. Gray memberitahu di petualangan kali ini dia telah mengajak teman kecil mereka yang bernama Trevor. Joy yang tadinya senang mendadak khawatir karena akan satu perahu bersama seorang residivis yang baru keluar dari rahim. Meskipun Joy takut, dia bersikap biasa-biasa saja karena bagaimanapun juga sejak kecil mereka bersahabat. Trevor pun merasa bersyukur karena setelah keluar dari penjara, Gray memberinya pekerjaan sebagai asisten pemandu arung jeram. Be on the boat with Joe Bean. You got a lot to catch up on. Go on. I don't know. Singkat cerita, mereka mendayung perahu sambil menikmati keindahan sungai. Kekhawatiran Joy pun sirna karena Trevor terlihat menyenangkan. Kemudian Gray memberitahu mereka untuk bersiap, karena sebentar lagi perahu akan melewati jeram yang pertama. Setelah berhasil melewati jeram, mereka menepi terlebih dahulu, sebelum nantinya akan camping di tengah hutan. Lalu Trevor meminta maaf karena akibat kelalaiannya, Joy sempat terjebur ke dalam sungai. Sikap Trevor yang baik dan ramah tentu saja membuat Joy merasa lega, apalagi saat melihat Trevor dan kakaknya terlihat begitu akrab. Keseruan mereka masih berlanjut dengan menikmati malam sambil menghangatkan tubuh menggunakan api unggun. Saat Trevor menemani para turis mabuk, Joy yang seorang dokter memilih minum susu Frisian Flex saja. Tapi karena sudah ngantuk berat, dia berniat untuk tidur lebih dulu. Ditambah dia tidak suka dengan obrolan nakal para turis yang membahas topik hangat seputar gaya bercocok tanam. Sementara Trevor yang sudah lama tidak nyelupin si Johnny, makin semangat buat menemani perbincangan 2 turis wanita itu. Tiba-tiba si turis bernama Evan kebelet dan berniat untuk nongkrong di sisi tebing. Sontak Trevor yang dari tadi sudah bernafsu, berpikir inilah kesempatan baginya untuk melampiaskan hasratnya yang terpendam. Lalu dia berpura-pura ingin kencing dan menyusul Evan yang pergi sendirian. Di sisi lain di dalam tenda, Joy sedang merasa kesal sebab suaminya tidak bisa menemaninya berlibur dan malah mencari istri baru dengan spek yang lebih oke dibanding Joy. Lalu tak lama kemudian dia mendengar teriakan Trevor yang meminta tolong. Semua orang terlihat panik saat melihat Evan yang terluka parah di bagian kepalanya, di mana menurut keterangan Trevor, Evan jatuh dari tebing dan membentur sebuah batu. Tapi ketika Trevor dan Gray mencari bantuan, Evan berkata bahwa semua itu adalah ulah Trevor yang telah gagal untuk memperkaosnya. Hal tersebut jelas membuat Joy dan Carissa bingung, terlebih karena mereka takut kepada Trevor yang seorang residivis. Lalu Trevor berkata bahwa telepon satelit tidak berfungsi. Menurut Joy, Evan mengalami retak tulang tengkorak dan harus secepatnya dibawa ke rumah sakit. Karena keadaan ini, Gray mengambil keputusan untuk membawanya menuju pos polisi hutan saja. Meskipun dia tahu satu-satunya jalur tercepat adalah dengan melintasi sungai yang berjeram ekstrim. How long? I feel like I'm fine. How far is the road? Saffron's dead, man. Singkat cerita, mereka yang sedang panik nekat mendayung perahu malam-malam. Trevor berpura-pura panik karena merasa tidak ada yang mengetahui perbuatannya terhadap Evan. Kemudian Carissa mencoba menenangkan Evan yang mulai merasakan efek benturan keras di tengkoraknya. Okay, Trevor, hold her feet. 2, 3. Berkat kesigapan Joy yang memiringkan badan Evan, akhirnya Evan pun kembali tenang. Akan tetapi Gray merasa khawatir dengan kondisi Evan, karena menuju pos saja mereka membutuhkan 2 jam perjalanan.
Belum lagi nantinya perjalanan menuju ke rumah sakit. Kemudian Gray meminta untuk segera bersiap, karena di depan ada sebuah jeram yang harus mereka lewati. Okay, here it comes. Setelah hanyut, akhirnya mereka berhasil selamat ke tepian. Lalu Trevor menutupi kelakuannya dengan berbuat baik di hadapan Gray. Joy yang muak dengan kelakuan Trevor, kemudian memberitahu Gray tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Dia pun yakin perahu terbalik tadi adalah ulah dari Trevor, agar mereka tidak sampai ke pos penjaga. Tapi sayang Gray tidak percaya, terlebih dia merasa bahwa Trevor sudah tobat, dan tidak mungkin berbuat jahat kepada para kliennya. Karena pos polisi hutan semakin dekat, membuat Trevor terlihat sangat panik. Lalu Gray menyuruh Joy menunggu sampai bantuan datang ke tempat ini. Saat bertemu dengan temannya yang seorang polisi hutan, Gray langsung menceritakan apa yang telah terjadi. Kemudian si polisi bergegas memanggil bantuan helikopter menggunakan radio. Tapi tiba-tiba Trevor menghalangi usaha Gray dan si polisi. Trevor malah menyarankan lebih baik menggunakan mobil daripada kelamaan menunggu helikopter datang. Polisi yang tetap pada pendiriannya akhirnya membuat Trevor nekat. Perbuatan Trevor yang menusuk si polisi akhirnya membuat Gray percaya dengan semua perkataan Joy. Lalu ketika si polisi sedang sekarat, Trevor terlihat menyesal karena keadaan malah semakin rumit. Namun karena sudah terlanjur, Trevor mengancam Gray untuk membiarkan si polisi mati kehabisan darah. Kemudian dia menyuruh Gray kembali ke sungai dan mengantarkannya ke perbatasan untuk kabur. Tapi sebelum itu, Trevor ingin merekayasa kematian si polisi agar terlihat seperti kecelakaan. Setelah melakukan apa yang diperintahkan Trevor, Gray tidak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti perintah temannya ini. Melihat Trevor membawa pistol, Carissa dan Joy sadar jika keadaan sudah tak aman lagi. Lalu Trevor memberitahu bahwa mulai saat ini, perjalanan mereka akan melintasi jalur sungai tercepat yang akan membawanya ke Kanada. Meskipun Trevor berjanji akan melepaskan mereka, Joy kesal karena perjalanan panjang tersebut hanya akan membuat Evan mati di tengah jalan. Namun karena tak mungkin melawan, Joy dan yang lain cuma bisa pasrah menuruti kemauan Trevor. Singkat cerita, apa yang dikhawatirkan Joy benar-benar terjadi. Terlihat mereka pun cuma bisa meratapi kematian Evan. Lalu tak lama kemudian, Joy melihat seorang backpacker sedang berjalan melintasi jembatan. Keberadaan orang itu pun dijadikan kesempatan untuk meminta bantuan. Lalu Joy menggunakan korek api gas untuk memberikan kode kepada pria itu. Namun sayangnya ketika pria itu melihat keberadaan mereka, Trevor berbohong bahwa semua baik-baik saja. Dia pun berkata jika Evan cuma pingsan karena kebelet ee. Mendengar keterangan Trevor tersebut, pria itu pun akhirnya melanjutkan perjalanan. If you guys need me to go get help, I can. Doctor, so. Hey! Yeah, you. Yeah, man, thanks. Have a good one. Setelah cukup lama mendayung, Gray meminta agar mereka beristirahat dulu di dalam hutan. Trevor pun setuju, tapi dengan syarat mereka harus mengubur Evan sebelum jasadnya beraroma. Mendengar rencana Trevor, Carissa merasa sedih. Karena bukannya dibawa ke keluarganya, jasad Evan malah akan dijadikan sebagai pupuk pohon-pohon di hutan. Setelah mengubur Evan, mereka lanjut mencari tempat yang nyaman untuk beristirahat. Hingga ketika malam datang, Trevor mengikat Joy dan yang lain agar tak bisa kabur. Malam pun semakin larut. Saat Trevor sudah tertidur, Gray dan Joy memikirkan cara untuk bisa kabur. Namun tak disangka pria backpacker yang tadi datang untuk membantu. Lalu Joy memberikan kode agar pria itu mengamankan pistol yang masih dipegang oleh Trevor. Tapi karena terlalu beresiko, pria itu memilih untuk membuka ikatan Joy saja. Kemudian si pria berkata sejak melihat perahu tadi siang, dia sadar bahwa ada sesuatu yang gak beres. Sehingga sejak saat itu dia terus mengikuti perjalanan mereka. Aksi pria itu pun akhirnya terhenti setelah Trevor yang terbangun menembakinya. You need us. You're not doing the beast alone, you can.
you do that? Stupid piece of shit! Terlihat Trevor pun murka saat mengetahui semua ini akibat perbuatan Joy yang telah memberitahu kepada backpacker tadi. Tapi bagaimanapun juga Trevor masih membutuhkan Sandra sebelum benar-benar bisa kabur ke Kanada. Di keesokan harinya, Trevor kembali menyuruh mereka menguburkan pria yang tadi dihabisinya. Lalu saat menemukan sebuah pisau, Joy langsung mengambilnya untuk berjaga-jaga. Singkat cerita, Trevor pun melanjutkan perjalanan dan tak lupa mengikat Joy dan Carissa pada perahu. Namun karena mereka akan melewati jeram ekstrim, Gray meminta Trevor untuk membuka ikatan mereka karena dia tak mau kedua wanita itu kesulitan saat melewati jeram yang sudah banyak menelan korban. Tapi tetap saja Trevor tidak mau jika sampai Joy kabur atau melakukan perlawanan. Di waktu yang sama, Joy juga sedang mencoba merusak perahu untuk menggagalkan rencana Trevor. Makin lama perahu yang semakin kempes membuat Trevor menyangka semua ini pasti ulah Joy lagi. Tapi bukannya menghentikan perjalanan, dia malah menyuruh mereka untuk segera menambalnya. Di sana Gray melakukan perlawanan terhadap Trevor, sementara Joy dan Carissa berusaha melepaskan ikatan tangan mereka. Setelah berhasil terlepas, kedua wanita itu langsung kabur ke dalam hutan. Namun sayang, Gray harus terkena tembakan yang dilancarkan oleh Trevor. Saat mengetahui kakaknya terkena tembakan, Joy menyuruh Carissa kabur lebih dulu. Sementara dia akan menyelamatkan Gray yang entah masih hidup atau sudah meninggal. Bravo, you have to go! Meskipun Joy dan Gray berhasil kabur, Trevor terus memburu para saksi hidup dari perbuatannya. Lalu ketika melihat para atlet dayung sampan, dia berniat untuk membegal perahu mereka. Di sisi lain, Joy sedang terburu-buru menaikkan Gray ke perahu. Tak lupa dia memakai helm, karena akan melewati jeram berbahaya yang memiliki air terjun. Gotta cut left hard, you gotta get to the far left. Joy merasa lega karena dia dan kakaknya selamat dari air terjun. Namun dia mengira Trevor tak selamat melewati air terjun, sebab hanya dayungnya saja yang muncul. Joy berusaha menyadarkan sang kakak. Namun sayang, dari belakang Trevor berhasil menemukan mereka. Now you fight. Perjuangan Gray demi menyelamatkan sang adik ternyata malah berujung petaka. Karena bukan cuma Trevor yang tewas, Joy pun mendengar teriakan kakaknya yang masuk jurang, dan berakhir dengan kematian Gray juga. Sementara luka tusuk yang dialami Joy membuatnya kesulitan bernapas, karena paru-parunya sudah dipenuhi oleh darah. Lalu ketika mendengar suara helikopter, Joy bergegas untuk mengeluarkan darah dari paru-parunya. Ternyata helikopter ini adalah tim SAR yang telah berhasil dihubungi oleh Carissa. Hingga Carissa dan Joy pun yang berhasil selamat. Siapa sangka semua kelakuan Trevor berawal tak kuasa menahan godaan dari waktu babi berwarna pink milik Evan. Hingga akhirnya dia nekat dan malah membuat masalah baru di hidupnya. Nafsu dan wanita memang masalah besar bagi banyak pria, guys. Dan penyesalan pasti datangnya belakangan. Jadi kuatkan iman dari godaan wanita dimanapun kalian berada ya guys. Itulah cerita The River White. Semoga kalian suka dan terhibur guys. Tunggu cerita seru selanjutnya. Dan akhirnya Mimin pamit. Dadah semuanya.